Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video kali ini adalah bab kekongruenan dan kesebangunan yang ada di halaman 240, soal nomor 7, 8, 9, 10. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat soal nomor 7 dulu. Nomor 7, sebuah batako berukuran panjang 24 cm, lebar 12 cm, dan tingginya 8 cm dengan berat 1,6 kg. Terdapat miniatur batako yang sebangun dengan batako tersebut dan terbuat dari bahan yang sama dengan batako asli. Ukuran panjang miniatur batako 6 cm. Hitunglah A. Lebar dan tinggi miniatur batako, B. Perbandingan volume batako asli dan batako miniatur, C. Berat miniatur batako dalam gram. Oke, untuk mudahnya, ini Kak Sari sudah buatkan gambar batako dan miniaturnya. Karena di sini panjang, lebar, dan tingginya berbeda-beda, berarti jelas ya batakonya berbentuk balok. Oke, jadi miniaturnya juga balok. Kita letakkan ukurannya. Untuk panjangnya 24 cm, lebarnya 12 cm, dan tingginya 8 cm. Yang miniatur panjangnya ini 6 cm. Nah, ditanya lebarnya sini berapa, tingginya sini berapa. Langsung aja, kalau kita perhatikan dari 24 ini yang aslinya itu dirubah menjadi hanya 6. 24 kalau jadi 6 itu dibagi berapa? Dibagi 4 ya. Sehingga nanti lebarnya juga pasti diperkecil ya, atau dibagi 4. 12 cm kalau dibagi 4 itu menjadi 3. Jadi lebar miniaturnya 3 cm. Tinggi aslinya 8 cm. Diperkecil ya, sama kayak teman-temannya tadi, dibagi 4. 8 dibagi 4 adalah 2 cm. Jadi tinggi miniaturnya 2 cm. Kalau mau ditulis dalam bentuk rumus seperti ini Dek. Panjang batako asli, kita nyebutnya PA gitu ya, nanti harus sebanding dengan panjang batako miniatur, PM. Gini, terus lebar batako yang asli harus sebanding dengan lebar batako yang miniatur. Begitu juga dengan tingginya yang asli harus sebanding dengan tingginya yang miniatur. Nah, panjang aslinya ini 24 sama dengan miniaturnya adalah 6, kayak gitu ya. Kemudian lebar aslinya adalah 12. Nanti lebar miniaturnya kan belum diketahui, anggap aja belum diketahui ya. Kalau kita sih sebenarnya udah tahu jawabannya, ini untuk pembuktian aja. Nah, dari sini 2 ini bisa kita kali silang ya, sini. Oke, 24 kali lebar miniatur itu harus sama dengan 6 kali 12, sehingga lebar miniatur sama dengan 6 kali 12 nya diapakan dengan 24, dibagi ya, gini. Oke, sama dengan ini 6 sama 24 bisa disederhanakan ya, sama-sama dibagi 6. 6 bagi 6 1, 24 bagi 6 4. Tersisa yang atas 1 kali 12 ya 12, terus dibagi 4 yaitu 3. Gini, satunya cm. Dari sini ya caranya kalau pakai rumus ya, tuh. Tapi kita tadi pakai logika udah ketemu ya, 3 cm. Nah, bagaimana untuk tingginya? Kalau pakai rumus sama aja, kita ambil dari panjang asli per panjang miniatur sama dengan tinggi asli per tinggi miniatur. Kita masukkan sebelah sini ya Dek. Panjang asli per panjang miniatur nanti harus sama dengan tinggi batako asli per tinggi batako miniatur. Panjang aslinya 24, panjang miniaturnya 6, sama dengan tinggi aslinya yang ini 8 cm ya, kita letakkan 8 per tinggi miniaturnya. Pura-puranya kita belum tahu. Nah, nanti kalau misalnya jawaban kita benar nih harus ketemunya angka 2 ya, tinggi miniaturnya gitu. Yuk, kali silang aja. Gini, 24 kali tinggi miniatur, 24 kali tinggi miniatur itu harus sama dengan 6 kali 8. Nggak usah buru-buru dikalikan, toh nanti dibagi lagi sama yang di sini ya. Nah, yuk, tinggi miniatur sama dengan 6 kali 8 nya ini
dibagi dengan 24 gitu. Sama dengan kayak tadi 6 sama 24 bisa disederhanakan, ini 1 di sini 4. 1 kali 8 8 terus dibagi 4 ya tetap hasilnya sama ya, 2 cm. Tuh, ketemu ya, tinggi miniaturnya 2 cm. Oke, jadi sudah terjawab ya. Untuk yang A, lebar miniaturnya adalah 3 cm. Yang agak bagus sedikit sebentar. Nih, lebar miniatur sama dengan 3 cm dan tinggi miniatur sama dengan 2 cm. Oke, sekarang menjawab pertanyaan yang B, perbandingan volume batako asli dan batako miniatur. Oke, kembali lagi ke gambar. Di sini kita sudah dapat semua ukurannya ya, baik yang asli maupun yang miniatur. Kalau gitu masing-masing bisa kita hitung volumenya. Ingat, rumus menghitung balok, volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ini nanti juga gitu ya, panjang kali lebar kali tinggi. Terus dibandingkan seperti ini. Gini. Volume asli banding volume miniatur gitu ya, sama dengan panjang kali lebar kali tinggi yang asli, yaitu 24 kali 12 kali 8 per volume miniatur, berarti panjang kali lebar kali tinggi yang miniatur, 6 kali 3 kali 2 kayak gitu ya, sama dengan nih 24 boleh dibagi sama 6, 4, 12 dibagi 3 juga 4, 8 dibagi 2 juga 4. Berarti tinggal yang atas aja, 4 kali 4 kali 4. Bawahnya gimana Kak? Ini kalau dibagi itu maksudnya jadi 1. Gini ya. Maksudnya gini, 24 sama 6 itu sama-sama bisa dibagi 6. 24 bagi 6 4, 6 bagi 6 1 gitu loh ya. 12 sama 3 itu sama-sama bisa dibagi 3. 12 bagi 3 4, 3 bagi 3 1. Paham ya? 8 sama 2 itu sama-sama bisa dibagi 4 ya. 8 sama-sama bisa dibagi 2. 8 bagi 2 4, 2 bagi 2 1. Nah, jadi yang atas nih 4 kali 4 kali 4, yang bawah 1 kali 1 kali 1. 4 kali 4 kali 4 adalah 64 per 1 kali 1 kali 1 adalah 1. Jadi perbandingan volume yang asli dengan volume yang miniatur adalah 64 banding 1. Kita pindahkan. Perbandingan volume batako asli dan batako miniatur adalah 64 banding 1. Terakhir untuk soal nomor 7, berat miniatur batako dalam gram. Kalau berat miniatur batako ini masih nyambung sama volumenya yang ini tadi ya. Untuk volume yang asli ya, beratnya berapa? Ini dia, 1,6 kg. Langsung aja boleh pakai sini, 1,6 kg per. Nah, berat batako yang miniatur itu volume miniaturnya kita belum tahu ya, gini tetap aja gini. Oke, sama dengan ini 64 per 1. Karena di sini nanti dimintanya dalam gram, sebaiknya 1,6 kg ini kita rubah juga menjadi gram. 1,6 kg berapa gram? Ingat, 1 kg itu adalah 1000 gram. Jadi kalau kita punya 1,6 kg ya 1000 lebih 600 gram atau 1600 gram ya, ini mengingatkan saja. Berarti yang 1,6 kg ini kita tulis 1600 gram. 1600 gram per volume miniatur ya, atau berat miniatur sama dengan 64 per 1. Tinggal kita kali silang aja gini ya, 1600 gram kali 1 ya tetap 1600 gram. Sama dengan volume miniatur kali 64 itu nulisnya gini, 64 kali volume miniatur. Oke, sehingga kalau mau menghitung volume miniaturnya sama dengan caranya 1600 gramnya ini dibagi dengan 64. Berapa? Ya dibagi aja biasa. Nanti hasilnya adalah 25 ya. 1600 dibagi 64 itu 25. Satuannya ikut ini, gram. Yes, selesai. Jadi volume miniatur batako tersebut adalah 25 gram. Kita pindahkan. Alhamdulillah.
Ya, nomor 7 selesai. Lanjut ke soal nomor 8. Panjang sisi terpendek dari dua buah segi 6 atau heksagon sebangun adalah 10 cm dan 8 cm. Jika luas segi 6 yang besar adalah 200 cm persegi, berapakah luas segi 6 yang kecil? Heksagon itu gambarnya kurang lebih kayak gini, Dek. Ini dia. Nah, sudah kubuatkan dua ya, yang sebangun. Ini yang besar, di sini yang kecil. Tadi katanya panjang sisi terpendeknya ya, yang besar dulu 10 cm dan yang kecilnya 8 cm. Ini heksagon itu bersisi 6 ya, 1 2 3 4 5 6. Ini juga 6 ya. Nah, untuk yang atas sisinya ini ukurannya 10 cm, yang bawahnya ini 8 cm. Nah, lanjut lagi. Jika diketahui luas segi 6 yang besar itu 200 cm persegi, yang ditanya luas segi 6 yang kecil. Gini, luas yang di sini ini adalah 200 cm persegi. Maka luas yang di sini berapa? Gitu. Gampangnya kita bandingkan dulu. Kayak gini caranya ya. Sisi banding sisi, ya kan? Harus seperti itu. Tetapi karena ini nanti yang dibandingkan adalah luas, nah maka sisinya itu harus kita kuadratkan. Kenapa? Karena luas itu harus melibatkan dua ukuran, ya kan? Kalau kita punya persegi, persegi itu luasnya adalah sisi kali sisi, atau rusuk kali rusuk kalau dia bangun ruang ya. Kalau persegi ya hanya sisi kali sisi. Kalau persegi panjang, panjang kali lebar, gitu kan? Nah, selalu ada dua macam. Kalau misalnya segitiga, segitiga setengah kali nih alas kali tinggi, itu ada dua juga ya variabelnya, ada alas, ada tinggi. Maka untuk yang seperti ini ya, kalau yang dibandingkan adalah sisi, terus ada lagi yang diketahui adalah luas, caranya kayak gini deh. Sisi besar ini kita anggap ini SB ya, karena dia heksagon yang besar. Kalau ini SK ya, heksagon yang kecil. Sisi besar kuadrat nanti akan sebanding dengan sisi kecil kuadrat, baru sama dengan luas yang besar gitu sebanding dengan luas yang kecil. Ini kita kasih besar kecil gitu juga. Oke, paham ya? Baru dimasukkan angkanya. Sisi yang besar berapa? 10 cm. Berarti ya 10 kuadrat. Per sisi yang kecil 8. Berarti 8 kuadrat. Nah, sama dengan luas yang besar nih 200. Gini, geser-geser ya, maaf ya. Per luas yang kecil ya masih dicari nih. Oke, tinggal dikali silang aja ini sebenarnya. Atau kalau kuadratnya ini mau dihitung dulu boleh. 10 kuadrat 100 per 8 kuadrat 64, sama dengan nih 200 per luas yang kecil. Kali silang ya. Gini, 100 kali luas yang kecil itu harus sama dengan 64 kali 200. Sehingga luas yang kecil itu sama dengan 64 kali 200-nya. Diapakan dengan 100? Dibagi dong. Gini. Oke, ya dibagi aja sama dengan nih 200 bagi 100 itu 2. Berarti tinggal 64 kali 2 berapa? 128. Satuannya, ikutin satuannya luas yang besar. Karena luas yang besar tadi satuannya cm persegi, luas yang kecil juga cm persegi. Selesai ya. Jadi ini jawabannya untuk soal nomor 8. Kita pindah. 128 cm persegi. Alhamdulillah. Lanjut ke soal nomor 9. Nomor 9, usaha konveksi. Wina mempunyai usaha konveksi. Untuk mengetahui bahan kain yang dibutuhkan sebelum memproduksi dalam jumlah besar, ia membuat sampel baju ukuran kecil dengan skala 1/4 terhadap ukuran sebenarnya. Ternyata satu sampel tersebut membutuhkan kain sekitar 0,25 meter persegi. Berapa luas kain yang dibutuhkan jika ia mendapat pesanan
dibutuhkan untuk memproduksi baju tersebut sebanyak 1000 baju. Oke, kita catat dulu yang diketahui. Yang pertama, skalanya. Jadi, ini baju ukuran kecil dibanding dengan baju ukuran sebenarnya adalah 1/4 gitu ya. Kalau ditulis boleh kayak gini, baju ukuran kecil itu BK gitu ya, dibanding baju ukuran sebenarnya kita anggap sebagai BS ya. Ini baju kecil, baju sebenarnya. Perbandingannya adalah 1/4. Kemudian di sini untuk yang baju ukuran kecil ya, untuk sampelnya ternyata membutuhkan kain seluas 0,25 meter persegi. Berarti untuk baju yang sebenarnya membutuhkan kain seluas apa? Nah, ini mirip kayak soal nomor 8 tadi ya. Perbandingannya itu dengan luas. Kalau dengan luas nanti yang di sini nih harus dikuadratkan. Oke, Kak Sari misalkan kayak gini. Anggap aja tadi kainnya itu bentuknya persegi panjang ya, itu persegi panjang yang kecil, ini persegi panjang yang besar. Nah, baju yang kecil dibanding dengan baju yang sebenarnya, BK banding BS itu 1/4. Oke. Kemudian luas yang kecil adalah 0,25 meter persegi, maka luas yang besar atau luas sebenarnya konsisten ya Dek ya. Ini luas yang kecil kita singkat dengan LK ya. LK-nya 0,25 meter persegi, maka luas sebenarnya berapa meter persegi kayak gitu. Seperti tadi caranya ya. Nah, nanti 1/4-nya ini harus kita kuadratkan. Langsung saja perbandingannya bentuknya seperti ini. Baju kecil banding baju sebenarnya nanti akan sama dengan luas baju yang kecil banding luas baju yang sebenarnya. Tetapi ingat, di sini harus dikuadratkan. Kenapa? Karena luas itu meliputi dua variabel ya, kayak yang tadi kan sudah jelas ya. Sehingga ini kita masukkan BK-nya adalah 1 ya, BS-nya adalah 4. Berarti ini 1 kuadrat per 4 kuadrat. Oke, 1 kuadrat per 4 kuadrat sama dengan luas yang kecil 0,25. Luas sebenarnya belum tahu, dicari. Nah, tinggal hitung-hitung aja, nanti ketemu luas sebenarnya. Yuk, 1 kuadrat adalah 1 per 4 kuadrat adalah 16. Ini sama dengan 0,25 per luas sebenarnya. Kali silang. 1 kali luas sebenarnya ya tetap luas sebenarnya ya, sama dengan 16 kali 0,25. Berapa 16 kali 0,25? 16 kali 0,25 itu seperti 16 kali 1/4. 0,25 itu kan 1/4. Ini ya 16 kali 1, 16 terus dibagi 4. Berapa? 16 bagi 4 ya 4. Tuh ketemu 4. Satuannya karena ini luas sebenarnya, kita sudah boleh ngikutin satuan luas baju yang kecil. Karena diameter persegi, berarti luas sebenarnya juga meter persegi. Ini 4 meter persegi. Ini kalau bikin satu baju ya, satu baju membutuhkan kain seluas 4 meter persegi. Nah, tadi dia dapat pesanannya berapa baju? 1000 baju. Jadi banyak kain yang dibutuhkan untuk 1000 baju, ya tinggal 1000 dikali 4 meter persegi sama dengan 4000 meter persegi. Ini dia jawabannya. Oke, kita pindahkan untuk nomor 9, 4000 meter persegi kain yang dibutuhkan. Dah. Lanjut ke soal nomor 10. Nomor 10, botol air mineral. Ada dua macam kemasan air mineral, yaitu botol ukuran sedang dan besar. Kedua kemasan tersebut sebangun. Botol sedang tingginya 15 cm dan botol besar tingginya 25 cm. Volume botol besar adalah 1250 ml. Berapa volume botol kecil? Nah, yang besar ini tingginya 25 cm. Kemudian yang kecil ini tingginya 15 cm. Kemudian ini volumenya, yang besar adalah 1250 ml. Nah, yang kecil, ini volume yang kecil berapa? Kayak gitu kan ya. Langsung saja kita bandingkan. Tetapi perhatikan dulu penjelasannya Kak Sari sedikit ini.
Karena ini yang dibandingkan adalah volume, Dek. Kita harus mengingat-ingat tentang volume. Misalnya volume sebuah balok. Balok itu volumenya cara nyarinya gimana? Panjang kali lebar kali tinggi. Jadi ada 3 variabel yang dipertimbangkan di sini untuk menghitung sebuah volume sebuah balok. Kalau misalnya volume kubus, ya, rusuk kali rusuk tuh ada 3 macam juga, ya. Kalau misalnya volume tabung gimana? Pi kali R kali T, ya, atau pi R kuadrat T. Kalau pi itu kan memang bilangan tertentu, ya. Yang dipertimbangkan sebagai variabel itu yang ini, jari-jari, dan tinggi. Jadi intinya untuk volume itu melibatkan 3, ya, 3 ukuran. Nah, paling mudah itu bayangin yang balok aja. Volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kenapa ini penting? Karena nanti di sini menentukan, ya. Ini kan yang diketahui hanya tingginya dan volume salah satu botol. Maka nanti untuk menghitung volume botol yang lain harus disesuaikan. Langsung aja caranya tuh kayak gini, Dek. Bawah sini, ya. Tinggi botol besar dibanding tinggi botol kecil adalah 25 banding 15. Ini kita sederhanakan dulu. 25 per 15 sama-sama bisa dibagi 5, ya. 25 bagi 5 adalah 5, per 15 bagi 5 adalah 3. Jadi ini tinggi botol besar banding tinggi botol kecil adalah 5 banding 3 atau 5 per 3. Nah, di sini nanti harus kita pangkatkan. Pangkat berapa? Karena yang diketahui satunya lagi adalah volume, maka nanti harus dipangkatkan 3. Ingat, kalau volume hubungannya nanti pangkatnya selalu 3. Kalau luas tadi dipangkatkannya hanya 2. Nah, jadinya kayak gini, ya. Tinggi botol besar pangkat 3 per tinggi botol kecil juga pangkat 3 nanti akan sama dengan volume botol besar per volume botol kecil. Bisa diikutin, ya, paham, ya? Nah, sekarang tinggal masukkan angkanya. Tinggi botol besar tadi ini, ya, 5, nanti yang kecil 3. Berarti 5 pangkat 3 per 3 pangkat 3 gitu, sama dengan volume botol besarnya tadi 1250 ml per volume botol kecil yang memang dicari. Tinggal kita kali silang, atau ini mau dipangkatkan dulu boleh. 5 pangkat 3 adalah 5 kali 5 kali 5, 125. Per 3 pangkat 3 adalah 3 kali 3 kali 3, 27. Sama dengan 1250 ml per volume botol kecil. Kita kali silang. Nah, ini insya Allah ketemu ini. Udah, ya. 125 kali VK, 125 kali volume botol kecil harus sama dengan 27 kali 1250 ml. Ini satuannya kasari bawa terus aja, nggak apa-apa, ya. Nanti berarti langsung ketemu satuannya mililiter juga. Oke. Nah, maka untuk menghitung volume botol kecil 27 kali 1250 ml ini diapakan dengan 125 yang di sini dibagi. Gitu. Enak nih, ada angka yang sama, ya. Ini ada 125, sini juga ada 125. Tapi di sini ada nolnya. Berarti 1250 dibagi 125 itu 10. Oke, 27 kali 10, 270. Satuannya ini mililiter. Alhamdulillah, ketemu deh volume botol yang kecil adalah 270 mililiter. Kita pindahkan 270 ml. Sekaligus selesai tugas kita di halaman 240 ini, ya. Belajar dikit-dikit, tipis-tipis aja, 4 soal yang penting paham. Ini melibatkan luas dan volume. Kalian sekarang jadinya udah bisa, ya, Dek, ya. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar boleh, di grup juga boleh. Untuk yang belum gabung di grup, ayo di 081 456 10 9870 gabung ke dalam grup gratis. Kak Sari tunggu.
Oke, sekarang waktunya pamit ya. Sebelum pamit, kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.